Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tuntunan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, karena minggu pertama kedua Riyadhus Shalihin. Di dalam tuntunan kitab Riyadhus Shalihin kita melanjutkan dalam bab yang selanjutnya, yaitu bab sidq, bab tentang kejujuran dan kebenaran. Bab yang sebelumnya yaitu bab tentang kesabaran. Maka oleh Imam An-Nawawi rahimahullah diatur di kitab Riyadhus Shalihin ini bab tentang akhlak. Jadi mulai pertama niat, setelah niat kemudian sabar. Kenapa? Pasti penting setelah niat, orang itu segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Karena niat itu sudah setengah dari amal. Niat itu sudah setengah dari amal. Kemudian selanjutnya setelah niat, dalam menjalankan segala sesuatu mesti sabar. Kerja ada cobaannya, sekolah ada ujiannya, semua ada cobaannya dan ujiannya. Sembarang kali itu ujiannya. Nah, maka segala sesuatu itu diajarkan cobaan dulu oleh Allah Ta'ala. Kalau seandainya Anda sabar, lulus. Tidak sabar, tetap pada tempatnya. Nah, kemudian di dalam melakukan segala sesuatu itu harus butuh kejujuran. Nah, maka kemudian suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa semua orang yang bekerja, entah itu apapun pekerjaannya, terutama Rasulullah menjelaskan at-tajir, orang yang berdagang akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala sebagai fajir, orang yang durhaka. Kecuali siapa? Orang-orang yang berdagang dengan cara yang jujur, dapat dari hasil dengan cara yang jujur, dan diarahkan uang ini ke arah yang baik, itu baru orang-orang yang selamat. Makanya kemudian ketika Allah Ta'ala menjelaskan wal asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya setiap manusia pasti akan rugi. Semua orang itu ketika kemudian seakan-akan hidup ini luar biasa. Makanya Allah Ta'ala menjelaskan hidup itu seperti apa. Allah Ta'ala menjelaskan kamathali ghaisin, sama seperti orang ketika mendapat sesuatu seakan-akan luar biasa. Nanti ada kalanya akan rusak. Kemudian seperti dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menjelaskan kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dari langit, fakhtalatu bil ard, kemudian sampai bergabung dengan bumi. Setelah kemudian buminya kena air, tumbuh segala macam tumbuhan, kemudian hancur. Setelah kemudian menguning, tsumma yahiju fatarahu musfarra, sudah mulai kemudian menguning. Setelah menguning, tsumma yakunu hutama, hancur. Maka Allah Ta'ala menjelaskan modelnya hidup itu sama seperti itu. Disik wayai belajar sampai di usia prima untuk bekerja. Nanti ada masanya orang itu untuk berhenti, mulai dikurangi. Allah Ta'ala menjelaskan kalau sudah waman nu'amirhu nunaqqishu fil khalq, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kata Allah Ta'ala, mulai dikurangi penciptaannya. Disik gula luar biasa, raja gula. Setelah kemudian mulai beranjak dewasa, sudah mulai kena penyakit gula di sana, sudah mulai kosong sama gulanya. Dulu luar biasa, nek ndak lagi udah enak. Sirup yang diminum, es teh manis, pokoknya yang hebat-hebat. Mari minyak goreng, segala macam gorengan dibuka kabeh. Mari begitu sudah tambah berumur, tambah mulai yang ini dikurangi, yang gorengan. Kenapa? Kolesterol.
kolesterol, yang manis-manis dikurangi, takut diabetes. Kemudian yang selanjutnya yang asin-asin rotok dikurangi, bisa jadi anyep kabeh mangane, anyep kabeh panganane. Sudah mulai dikurangi oleh Allah Ta'ala. Ada masanya. Setiap segala sesuatu itu ada masanya. Anda habiskan untuk yang baik sudah habis, Anda habiskan untuk yang buruk juga habis. Mau Anda habiskan, jadi orang itu ada jatahnya. Orang itu ada jatahnya. Mau Anda habiskan di umur yang muda atau Anda biarkan sampai tua. Ono sing sampai tua itu enak, awake isih seger. Kenapa? Waktu muda dia jaga makan. Ada orang yang sembarang dipangan saknal bunis, kok dipangan kabeh. Begitu kemudian di usia yang sudah mulai beranjak dewasa, mulai tua, sudah mulai direng ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Pokok ke rumah sakit kan ngono. Nah, itu Allah Ta'ala menunjukkan ada masanya. Nah, ketika Anda diberikan masa kebaikan ini tadi, ketika Anda dalam kondisi prima, di saat masih sehat-sehatnya, masih bisa jalan dan lain sebagainya, ketika orang melakukan sesuatu itu yang betul, yang jujur, ini yang kemudian diajarkan. Nah, bab yang selanjutnya ini adalah bab as-sidq, bab tentang kebenaran, kejujuran. Kemudian ayat yang pertama yang dibawa oleh Imam An-Nawawi dari surat At-Taubah ayat 119, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ayat ini bercerita tentang ayat yang sebelumnya, wa 'alas salasatil ladzina khulifu. Ada 3 orang yang ditangguhkan oleh Allah Ta'ala. Ini inti kemudian di dalam surat At-Taubah. Ini inti di dalam surat At-Taubah. Ini Allah Ta'ala menceritakan ada pada saat suatu perang, ketika perang Tabuk, panas luar biasa. Itu orang-orang yang punya kebun kurma biasanya ngunduh kurma. Wayai ngunduh kurma. Kalau orang-orang yang kemudian tidak punya, ya sudah, apa yang bisa dilakukan. Kalau memang disuruh untuk apa, untuk bekerja ngambil kurma apa, ya mereka ikut. Pokok sembarangi, serabutan. Nah, kemudian pada masa itu Rasulullah menyuruh orang untuk berangkat perang. Ini panas umek kentar-kentar. Coba saiki, begitu kongkon panas kayak gini, api metuai aras-arasen. Ya Allah, panas-panas kayak gini. Mana tuh protes. Ambil bojone saya protes, ambil anaknya protes, itu air sore-sorean. Nanti saja sore-sorean kalau mau berangkat panas ini. Itu panasnya luar biasa. Disuruh oleh Rasulullah waktu untuk berangkat perang. Waktunya untuk berangkat perang. Ada 3 orang yang kemudian ditangguhkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini cerita. Kemudian ada seorang sahabat itu kemudian dia punya uang, bukan tidak punya uang, duit. Dia punya uang, kondisi badan sehat, kemudian istri semua sudah menyiapkan bekal dan lain sebagainya. Dibayangkan enteng ini. Nanti aja, kalau seandainya Rasulullah berangkat, kuda saya ini ada 2. Kendaraan saya ini ada 2. Kalau seumpama saya berangkat gampang, nanti Rasulullah berangkat, aku nyusul ke Komburi. Wah, enteng. Ya. Itu Rasulullah berangkat, kemudian dia masih malas, si anak nanti saja kalau mau berangkat. Hari berikutnya begitu sampai besoknya sudah mulai ganti hari, berganti hari, semakin jauh pasukan Rasulullah jalan. Sudah, nanti besok saja, toh kendaraan saya ada 2. BBI tak pacu yang satu sampai mati, yang satu masih ada si anak, santai, masih bisa terkejar. Dikai santai sampai hari kedua. Begitu hari kedua orang sudah jauh sekali, sudah sangat jauh. Kemudian sampai hari ketiga semari telah sudah. Maka kemudian ketika pertengahan perang Rasulullah tanya, di mana sahabat saya Fulan? Maka kemudian mungkin dia lagi enak ya Rasulullah dengan kebun kurmanya. Memang oke. Dengan kebun kurmanya ada sahabat yang mengatakan dia ini orang baik, Abu Darda. Mengatakan dia ini orang baik, ojo suudon, jangan suudon. Dia ini orang baik, dia ikut perang Badar, dia ikut perang Uhud. Nyelok kabeh iki. Kok ketepaan perang Tabuk tak melok? Ditakoni ambil Rasulullah itu apa? Sudah kemudian ketika Rasulullah pulang, orang-orang munafik semua alasan. Orang munafik itu percuma, mau didengarkan omongannya sama, tidak didengarkan juga sama. Maka ketika mereka lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya minta maaf, saya ada alasan ini, ya sudah.
dimaafkan. Didoakan Rasulullah didoakan. Biasa Rasulullah setelah pulang dari perang itu kemudian diam di masjid, sholat, sujud syukur sama Allah Ta'ala, kemudian menghadap ke orang-orang, aneh sing laporan ini mau. Orang-orang munafik laporan. Sampai kepada orang sahabat ini tadi, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, terus terang, saya ini orang ahli debat. Orang ahli debat, diplomat luar biasa. Tapi untuk mendebat Anda, mungkin Anda ridho, tapi Allah Ta'ala tidak ridho. Lebih baik saya jujur, saya ngomong apa adanya. Terus terang, saya tidak ada halangan sama sekali. Terus terang. Tidak ada halangan, udah ada 2 lengkap, kemudian perbekalan semua sudah disiapkan sama istri. Cuma males, kalah di males. Ya sudah, Allah Ta'ala belum menurunkan ayat, belum menurunkan aturan yang baru. Pulang, nanti tunggu ajaran dari Allah Ta'ala, tunggu hukuman dari Allah Ta'ala. Mulai dulu. Sampai di tengah jalan terus mulai bisa tanya, ambil ngomong, kalau kemudian jujur itu ngono. Cobaannya orang jujur, dikira nggak ada cobaannya. Jujur itu ada cobaannya. Sak kelas, siapa yang tidak mengerjakan PR hari ini? Waduh, gemeter kabeh di sana nih, gemeter kabeh di sana. Moro-moro ini guru baru datang, kemudian ada anak yang satu mengerjakan PR, yang lain tidak ada yang mengerjakan PR. Wah, moro-moro ngadeg ini, Pak, ada tugas hari ini. Wah, teman, itu di museum, di kelas, di pendeli kelas itu. Orang jujur itu nasibnya seperti itu memang. Orang jujur itu nasibnya sama seperti itu. Di mana-mana. Jadi bukan di satu tempat, di mana-mana, di mana-mana. Sampai di anggota dewan ya ngono. Sampai di anggota dewan, mungkin itu bener. Tapi paling enggak. Begitu dikuasai orang Islam, paling tidak. Yang bujuk-bujuk itu untuk berkurang. Itu paling enggak. Ono bujuk itu, ono. Tapi partai gosok, kau sih gak gosok, tapi gosok. Cuma partai golek sing paling titik gosoki. Umpama apel telek sing paling sedikit rusaknya. Lah nek kon golek sing gak ono celahnya sama sekali tidak mungkin. Mesti ada. Nah, itu makanya kemudian tugasnya setan itu golek di situ ngono iku mau. Begitu orang jujur terus kepleset kuat panganan setan, didatangi sama orang-orang yang enggak benerin. Ada apa Anda jujur sama Rasulullah? Ini orang segini banyaknya yang akses, yang kemudian enggak ikut. Kok mereka alasan dengan alasan yang biasa, jaga anak, jaga keluarga, kebelet misik, macam-macam ya diterima. Di kondoan Rasulullah itu ya dituakno. Lah Anda ini orang ahli debat, ahli bicara, kok enggak jujur? Allah pokok jujur enggak. Hampir sampai di rumah dia hampir mau balik lagi mau alasan sama Rasulullah. Terus dia tanya, ada yang bersama saya, yang nasibnya sama saya ada 2 orang, Mararah bin Rabi dan Bilal bin Umayyah. Oh, itu 2 orang baik, dua-duanya juga jujur, dua-duanya juga model orang yang jujur. Ini orang koncoy gak apa-apa. Sudah balik. Itu kemudian hari keberapa kemudian turun ayat Allah Ta'ala menyuruh tidak boleh bicara dengan orang ini, dengan 3 orang ini tadi sampai waktu yang ditentukan. Kalau sudah Allah Ta'ala yang memerintah, jangan diadu. Macam itu. Justru ngadu. Makanya kemudian ada kalanya Allah Ta'ala memerintahkan yang beda untuk orang yang beda. Sebagai apa? Ujian. Dan Allah Ta'ala duduk ini loh ada hamba saya yang hebat, yang walaupun diuji luar biasa oleh Allah Ta'ala iso tahan. Kendurung tentu iso. Jadi kita yang di level syariat jangan kemudian debat Allah Ta'ala, jangan kemudian debat. Wah itu salah berarti Rasulullah. Harusnya di dalam hadis itu orang yang tidak menyapa saudara selama 3 hari itu sudah dianggap kafir. Itu saja. Membunuh itu tidak boleh. Tapi kalau sudah disuruh oleh Allah Ta'ala, itu. Makanya Nabi Khidir materi al-katak. Apa kata Nabi Khidir? Wa ma fa'altuhu an amri. Yang saya lakukan bukan atas kemauan saya sendiri. Dzalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra. Itu adalah takwil yang tadi Anda tidak bisa sabar. Nah, itu mau. Kenapa? Ada hikmahnya. Tapi nanti dek buri ngono iku mau. Nek ngarep jenenge pendaftaran. Jenenge penyesalan itu mesti orang deburi. Oh ternyata seperti itu. Makanya sabar dhisik. Atur apa debat repot debat aja. Orang itu kadang-kadang enggak terima itu ada di sana. Begitu ada sesuatu yang salah seakan-akan
didebat. Wah, Pak, ya enggak benar itu. Ini ada lagi orang yang kemudian mikir sampai ke sana. Ngono, dosen kayak ngono ini. Ada dosen yang model pemikirannya seperti itu. Untuk tanya kepada kiai yang paham Quran. Dosen saya mau apa? Kiai saya mau tanya. Itu Nabi Khidir itu bunuh orang itu betul-betul bunuh orang enggak? Itu beneran bunuh orang enggak? Apa enggak menyalahi syariah? Kan mati ini kok dosa, tak tepat itu. Nah, makanya dijawab enteng. Kok Anda itu untung yang dia didebat Nabi Khidir. Coba malaikat maut itu debat dicing sampai malaikat maut itu. Ayo, kau nanti tinggal ayat. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan, dan barang siapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja. Malaikat maut itu mati wong mukmin itu. Sampai Nabi matanya di malaikat maut dosa. Sejak dikon ya Allah Taala sejak. Kalau Allah Ta'ala yang nyuruh beda. Makanya kemudian di semua tafsir dijelaskan bahwasannya levelnya Nabi Musa itu berada di atas Nabi Khidir di dalam syariat. Kenapa? Kencang deh. Bagaimanapun membunuh orang itu salah pada hakikatnya, kecuali disuruh sama Allah Ta'ala. Ini sih disuruh sujud kepada makhluk yang lain tidak boleh. Tapi kalau Allah Ta'ala yang nyuruh, Allah Ta'ala nyuruh kepada para malaikat sujud semua. Begitu semua sujud, karena iblis kemudian berdiri. Ya Allah, saya tidak mau sujud kepada selain Anda. Ini tauhid apa? Iblis bertauhid. Saya kalau ngomong iblis bertauhid, itu geram. Kalau Allah Ta'ala yang nyuruh, jadi itu. Tak bisa. Kenapa? Urusannya beda. Kalau Allah Ta'ala yang nyuruh, ini perintah khusus, tak umum. Untuk khusus, perintah khusus kepada orang khusus. Makanya ada ayat khusus berlaku kepada orang khusus, ada ayat umum berlaku untuk orang umum, ada ayat khusus berlaku untuk orang umum. Nah, ini beda-beda. Makanya di pelajaran tafsir itu ada pelajaran seperti itu. Berarti tidak kabeh digasak padha kabeh ndak. Enggak kemudian semua ayat itu berlaku untuk umum, enggak. Ada ayat-ayat yang khusus berlaku untuk yang khusus, termasuk ayat ini. Tidak boleh bicara dengan tiga orang ini tadi sampai kemudian sumpah luar biasa. Mungkin ini ada satu orang saja yang dimusuhi sak kampung. Ada satu orang saja yang dimusuhi, tidak lewat kunus, lewat bawaan motor kapok, enggak pakai wong iku. Apalagi pas orang itu ada di luar, pas dia lagi nyiram tanduran wong iku. Aduh, ambil lewat itu alasan. Mau lewat itu males. Ada kemudian begitu lewat di helmnya dipasang, ditutup ini krek. Sawangannya kan delok kencang terus. Wis pokok tidak usah direken ngomong ngono. Lu satu orang saja yang dimusuhi sudah ada enak. Ini bayangkan satu kota dimusuhi sama orang satu kota. Cobaan yang kedua datang. Ada raja dari tempat lain kemudian mengirimkan utusan. Ditulis di suratnya. Dia mengatakan, Anda itu saya tahu penderitaan Anda dimusuhi sama Rasul, orang yang mengaku menjadi nabi, kemudian bersama sahabat-sahabatnya. Ajaran macam apa? Kata dia, ini yang jadi fitnah. Diobong suratnya. Datanglah ke tempat saya, nanti saya kasih posisi khusus untuk Anda. Ini yang jadi fitnah. Diobong suratnya. Tidak apa-apa. Saya tetap melakukan yang disuruh oleh yang kemudian disuruh oleh Allah Ta'ala. Sampai ke hari 40 hari, begitu 40 hari disuruh pisah tanggal. Itu kemudian itu abghadul halal ilallah ya tolak. Yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala itu adalah talak. Dan di dalam Allah Ta'ala itu dilakoni saja. Untuk ayat khusus, perintah khusus untuk orang khusus. Pisahkan. Begitu bisa nanjak, dia tanya, ya Rasulullah, apa kemudian cerai? Enggak cerai, cuma disuruh pisahkan, dipisah-pisah aja. Yang dua ini tadi, yang Mararah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah ini, dia lapor kepada istrinya, lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Hilal bin Umayyah ini orang yang sudah sepuh, sudah tua ya Rasulullah. Saya yang menyiapkan makannya, yang menyiapkan minumnya ini saya semua. Lalu dia dikongkon keramut awak dhewe tidak bisa ya Rasulullah. Ini pirang dino mati diletak nang ini. Ya sudah kata Rasulullah, tapi tidak boleh kumpul. Kata istrinya, kok mikir kumpul? Tiap malam nangis. Kok mikir kumpul? Ini tiap malam dia nangis, tidak mikir sama sekali bojone. Kok disediakan mangan, mari makan nangis maneh ngaji segala macam. Sudah ibadah. Ya sudah.
Sampai hari ke-50 diterima tobatnya orang ini tadi. 3 orang ini diterima tobatnya oleh Allah Ta'ala. Prosesnya panjang. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala menasihati, ittaqullah, jaga takwamu kepada Allah Ta'ala. Kemudian wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah Anda bersama orang-orang yang berada di jalur kebenaran. Biasakan Anda bersama orang-orang yang jujur. Nek koncone seneng ngomong jujur, tadi jujur deh. Tapi kalau teman yang biasa dikawani, orang yang biasa berbohong, subhanallah, metu bocah mau. Iki sarung elek biasa kumpul ambek wong sing kancem-kancem elek, sarung elek biara sarung paling larang nang gubah. Iki sarung paling larang nang gubah. Kok ndak bakal nemu kowe. Ya iya suwek dhewe gak karu-karuan. Wis kok jowo iki. Ini Anda gak bakal nemu model seperti ini nanti. Ada kok ngaku pucuk saya pucuk gak bakal nemu kon paling zen santai. Tak kami paling zen gak ufakan. Ngono ngomongi. Nah, kalau biasa kumpul sama orang jujur enak. Mau jujur itu gampang, tapi kalau biasa ngomong sama orang bodoh, iki sing soro. Makanya lingkungan itu menentukan. Sama seperti anak-anak SD, sing biasa dikumpuli anak sing pintar-pintar, sing biasa jujur, maju nang gurune, "Pak, saya sudah mengerjakan PR-nya." Itu anak ndak ndrodok deh, tapi biasa bodoh, biasa ndak kerjano PR, begitu diceluk gemeter. Gemeter deh. Mbok iki durung dikerjano alamat dihukum ngono. Kumpulan wong sing apik dadi apik, kumpulan wong sing elek dadi elek. Nah, maka pentingnya kumpulan itu tadi. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan di dalam ayat yang selanjutnya dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari surat Al-Ahzab ayat 35. Ini Allah Ta'ala mulai membuka innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan was-shadiqina was-shadiqat. Orang yang jujur, laki ataupun perempuan, disamakan oleh Allah Ta'ala dalam hal pahala. Kenapa? Mesti Allah Ta'ala itu tidak menghilangkan orang usahanya orang tidak. Ngerti Allah Ta'ala soro podo soro nih, sing lanang soro api jujur, sing wedok ya soro api jujur. Kenapa? Orang lagi sulit untuk jujur karena urusan dengan kerjaan. Orang perempuan sulit untuk jujur demi indahnya cerita. Wedok itu nek jujur terus sing diceritakno sing diomongno itu. Tapi nek ati getabrus titik, ati bojo-bojo sing critane iso dawa, dadi gosip tak tawan-tawan jane. Yang aslinya kemudian orang ini cuma keluar, tidak ada fitnah aslinya, cuma keluar kemudian masuk. Begitu dibumbui ambil bojo-bojo iki mau, aku ndelok wong iku metu gedas terdak tepat blas yo. Mosok metu koyo ngono, iku mah bengi mari lapo, terus sing sebelah nyaut, iya koyo ana wong lanang kok dawa. Orang lagi sulit jujur untuk masalah pekerjaan. Karena masalah pekerjaan, orang perempuan sulit jujur demi indahnya cerita. Bendowo ceritoe, gosipnya bendowo. Nah, ini yang disuruh oleh Allah Ta'ala untuk jujur. Dua-duanya sama-sama sulit. Maka Allah Ta'ala menyetarakan dalam hal pahala. Dikai pahala kabeh Allah Ta'ala. Maka di akhir Allah Ta'ala menjelaskan dalam Allah Ta'ala menyediakan surga wa ajran azimah, dan kemudian diberikan oleh Allah Ta'ala pahala yang sangat besar. Kemudian ayat yang selanjutnya yang dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari surat Muhammad ayat 21, Allah Ta'ala berfirman falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Nah, potongan ayat ini berkenaan dengan orang-orang munafik yang kepingin untuk perang. Mereka ini kan biasa, kalau seandainya jadi provokator di ayo perang, tapi begitu perang dia paling nyingkir disian. Ngono itu, ket dhisik wong munafik kayak ngono. So akan garang di medsos, wah ngilo-ngilo Islam. Begitu ditantang temenan, nyingkir, salah, yakin, mesti nyingkir. Makanya ono wong sing koyo ngono ndak usah ditanggapi teman-temanan. Percuma. Dari zaman Rasulullah Allah Ta'ala mengatakan falau sadaqullah. Kalau memang imannya betul, mesti harus lakana khairul lahum, maka itu akan baik. Ini enggak. Cuma gawe syarat aja. Berarti ndak ada perang, dia nanya kepada sahabat, ndak ada perang, ini ndak seru. Masa kita dijajah terus? Mana sih yo? Tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, masa ndak ada perang ya Rasulullah? Kita ini banyak dijajah dan lain sebagainya. Mari. Begitu kemudian ketika Rasulullah mau balik membalas orang-orang kafir
kafir, ini orang-orang munafik ada di belakang. Orang-orang munafik ada di belakang. Kemudian kalau seandainya mereka terbunuh, mereka mengatakan, coba lu gua ambil kene. Kalau seandainya mereka mau duduk sama seperti kita selama, coba kon nunggu ambil aku mesti nasihati kon. Kalau pokok maju, potensinya kita bakal kalah. Percuma. Kalah enggak kalah. Kalau sudah disuruh sama Allah Taala maju. Ini itu urusan potensi. Bukan urusan potensi. Dari dulu Islam itu potensi yang baik, memang yang baik, yang imannya betul. Potensinya mesti kalah. Karena mesti kalah jumlah. Iki umpama dikumpulno kabeh wong sing Islam temenan, ambil sing Islam KTP dikelompokno kabeh Islam KTP. Akeh sing Islam KTP. Makanya partai kadang-kadang partai gak karu-karuan kepilih. Kok ngono iku mau. Wong sing gak karu-karuan, sing ngomong gak karu-karuan, ya iso dadi anggota DPR. Iku tak pikir ambek aku, sing ngomong gak karu-karuan kok iso kepilih. Sopo sing milih gak masuk akal. Mosok dak ono wong maras nang Indonesia iki. Kok wong edan-edan ngene kok iso kepilih, ya Allah. Bingung, kadang-kadang dengan anggota DPR sing ngomongin ngawur-ngawur, yang ngomongin ngawur-ngawur, kadang belok PKI atau segala macam. Loh, sing milih ku sapa ngono. Kok ngelum dah sih, mikir kadang-kadang ya Allah, kok ndak kok krong ini nang dukur bisa jawab sampai ya Allah, kok koyo anu wong Islam iki ndak mesti tepak sing maju iki. Itu kemudian karena kadang-kadang kita ini orang yang baik dari kita, itu dituduh sing ndak, iku repotnya. Mau kadang-kadang jadi ustaz kemudian nyalon ustaz dadi ustaz kena kok nyalon. Nek gak ngono, sing ndukuri gawe sing genakno. Sing duduk belo sing ngono. Kiai maju. Ya ada ya kadang-kadang kumpul sama orang-orang jelek, PIDI kalau biasa mangan sing halal kok mangan sing haram. Ya betul, pertimbangan itu betul. Cuma ada pertimbangan yang lain. Nek duduk wong sing pinter agama sing nang dhuwur, diganti orang-orang kafir semua yang ada di atas. Sekarang orang kafir punya blos kabeh. Jadi anggota dewan. Nek sing Islam sakmene akene menang, ojo milih wong iki. Sakno iki wong baik sakjane. Nek dipilih kok dhek ilang baike. Allah, gak dipilih, akhirnya milih wong sing rusak. Akhirnya dhek golput. Setelah dia golput, orang-orang yang kafir itu blosi kabeh. Sing Islam kalah suara, begitu sing Islam kalah suara, kemudian sholatnya dilarang, sholat tambah dipersulit. Mari ngono kon demo. Lah kok gak pas pemilu kon koyo ngono iku. Coba kon pas pemilu sing dipilih sing mung pokro ngono kan enak ya. Ngenteni soro. Nah, ini Allah Taala menunjukkan di sana. Orang-orang munafik itu modelnya seperti itu. Mereka itu seakan-akan garang. Kalau seandainya nganggur, mereka itu seakan-akan garang. Oh, di media sosial luar biasa. Kalau saya ceramah di debat gitu, saya tantang untuk debat. Ustaz kita temenan. Ngeres deh. Minggir sana, yakin. Salah. Wong kok ngono iku akeh. Menurut sepengetahuan saya ilmu sakmi ini apa dibabi Ustaz sakmi ini. Sepengetahuan saya ngerambyang itu. Wis kaya ngono ku repot. Ngedepi wong kok ngono dari dulu. Bukan sekarang, dari dulu. Mulai zaman Rasulullah. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul nantang-nantang. Nanti coba perang. Begitu budal temenan, mundur dia nang paling belakang, nyari aman. Kenapa? Dia nek mati kasih fulus. Ket dhisik cara mikire wong kafir kok ngono, wong munafik itu modelnya caranya seperti itu. Nyaplok sana. Ditelok ambek di partai ini sing partai ini yang kemudian yang seakan-akan wah tinggi dicaplok BDI nunut nang kene. Mbok partai iki sing dukur nyaplok nang kene. Lho wingi Bapak Presiden iku wingi. Saiki sana. Ya. Urusan duit. Ya sih makanya orang laki itu sulit untuk jujur karena masalah uang. Orang perempuan sulit untuk jujur untuk indahnya cerita. Kok ngono? Itu sudah konsep inti. Makanya Allah Ta'ala mengajarkan wasadiqina wasadiqat. Kemudian dalam ini Allah Ta'ala mengajarkan falau azamal am. Kalau memang sudah Anda betul, tapi yang pernah betul, maka Allah Ta'ala menyuruh falau sadaqullah. Seandainya mereka jujur benar dengan niatnya kepada Allah Ta'ala, mesti dia dapat baiknya. Lakana khairul lahu, mesti dia akan mendapatkan kebaikannya. Kemudian hadis yang pertama yang dibawa oleh Imam An-Nawawi,
dari Ibnu Abbas an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Ini yang dalam riwayat ini. Ada dalam riwayat yang lain Rasulullah menjelaskan awalnya kok yang beda. Di dalam riwayat yang lain itu dijelaskan di sana iyyakum wal kadzib. Maka kemudian hati-hati. Maka kemudian yang diajarkan pertama oleh Allah Ta'ala, alaikum bisidqi. Hendaklah kalian itu selalu bicara jujur. Fa inna sidqa, karena sesungguhnya kejujuran, inna sidqa yahdi ilal bir. Orang yang berbuat jujur mesti ke segala sesuatu yang dilakukan itu mengarah kepada kebaikan. Mungkin ketika Anda ada barang yang rusak, begitu Anda jujur, mungkin diirodok ngepir, mungkin harganya diturunkan, mungkin tidak jadi beli, ada kemungkinan. Tapi Anda mendapatkan kepercayaan untuk selanjutnya. Tapi begitu kon bujuk sepisan, begitu Anda bujuk sekali, ini barang baik total, tidak ada celahnya sama sekali. Begitu dia cekek, tidak bakal tuku maneh. Tapi kalau seandainya Anda jujur, mungkin untungnya lebih sedikit. Kadang-kadang tidak untung sama sekali. Terus pokok balik modal. Tapi dia ada order balik. Nah, ini jenenge repeat order. Ada order kembali. Dia pesan lagi. Kenapa? Jujur. Lakan barang apik diomong apik, barang elek diomong elek. Imam Abu Hanifah itu kemudian kalau dagang modelnya kayak gitu. Kalau ada barang yang elek, tunjukkan jeleknya. Jadi kain itu dipasang gerak, ono bolong, delok no bolongnya. Suatu hari kemudian ada kain yang agak cacat. Dia pesan kepada pegawainya, kain ini nanti kalau sudah sampai, kalau ada yang beli, kasih tahu ini kain ada cacatnya. Tapi harganya mesti agak diturunkan. Wajar. Begitu kemudian dagang mungkin lupa anak buahnya ini tadi. Karyawannya ini lupa. Begitu lupa dijual dengan harga yang normal. Hati-hatinya ulama dulu. Begitu sampai dagangan ini balik dari kota itu tadi sampai di rumah Imam Abu Hanifah. Saya tanya, kain yang ada cacatnya itu laku apa enggak? Itu laku apa enggak? Kemudian karyawannya tadi laku. Nah, ditanya dengan harga berapa? Harga normal. Semua yang didapatkan tentu mesti dibayar fisik, karyawannya mesti dibayar fisik. Semua keuntungannya dia pada hari itu dikasihkan kabeh. Sedekahno kabeh. Ono sing mani kok ngono. Iku sing sorot iku hati-hati nih wong dhisik ngono. Hati-hati temenan. Jangan sampai yang masuk dari barang yang haram. Nah, inna sidqa yahdi ilal bir. Kebaikan, kejujuran itu mesti akan mengarahkan orang untuk berbuat baik. Begitu kemudian jujur, mungkin ada cobaannya, tapi nanti untuk selanjutnya enak, ngelakoni jujur ku enak. Hati-hati bujur ku enak, lama-lama akan enak. Memang ada eker-ekerannya sedikit awal-awal, tapi kok gurih-gurihnya enak. Daripada kon bujuk, nanti bujuk lagi, tidak selesai masalah itu tadi, tidak selesai. Tapi begitu kemudian diselesaikan, ini kasus sebenarnya kayak gini. Tadi ngamuk. Pokoknya selesai. Itu sama masalah keluarga pun modelnya seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan orang yang kemudian pembuatnya, mengantarkan pelakunya kepada surga. Wa innar rajula, dan sesungguhnya orang yang terbiasa wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Orang yang terbiasa jujur akan ditetapkan oleh Allah Ta'ala, ditulis sebagai orang yang siddiq, yang selalu ngomong benar. Dan kemudian hati-hati, ini di dalam riwayat yang lain wa iyyakum wal kadzib, ada tambahannya. Hati-hati terhadap berbohong. Fa innal kadziba, di sini wa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya kebohongan itu akan mengantarkan pelakunya kepada perbuatan buruk. Sedino mangan barang haram,
Menik tak apa-apa kok ngene maneh. Sik wis biasa. Dhisik kok ngene udah bisa ambek ngono. Pertama, seakan-akan asing. Tapi nanti tambah lama, uang haram itu semakin lama semakin merasuk. Dan tidak kerasa nih gaya salah itu tidak kerasa dia. Nek dia gaya dosa, habis makan uang rakyat, korupsi sebesar-besarnya itu tidak terasa. Dari mana awalnya nyolong. Pertama wis ngono. Awal-awal sing dicolong pelem. Awal-awal. Nanti lama-lama tambah meningkat, mulai pohonnya orang, mulai lahannya orang, mulai nanti uangnya orang. Cara pemikiran sembarang dicolong ambek lama-lama tambah tinggi. Berarti levelnya kayak ngono. Awal-awal itu kemudian yang dicuri mungkin seakan-akan tidak ada apa-apanya. Tapi lama-lama merambat tambah rusak, tambah enak. Ditelok sampai setan enak, salah. Dipangan naik. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Berbohong itu mengantarkan pelakunya kepada kerusakan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya keburukan itu mengantarkan pelakunya kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan sesungguhnya tidak ada orang yang terbiasa bojo kecuali nanti akan ditulis oleh Allah Ta'ala sebagai kadzab. Orang yang terbiasa bojo. Wong bojo itu juga kerasa, mesti kerasa. Makanya orang yang bojo mesti tidak tenang. Nanti kemudian begitu diedati, nanti kemudian colong-colongan segala macam, sudah dia curiga sama orang lain, pokoknya tak kayak bagian. Nanti kalau saya sudah turun jangan diungkit. Nanti dilihat kalau yang naik dari partai lawan, wah gemeter kabeh mulai hati-hati kasusnya diungkit semua. KPK metu kabeh. Begitu diedati dia bisa nyumpel KPK segala macam. Wah, nanti kemudian disiram air keran segala macam. Begitu yang jadi partai oposisi mulai gemeter kabeh. Anake dicuti-cuti, wis gemeter kabeh sekali. Wis kene Allah Taala duduno. Itu modelnya hidup. Awal-awal kowe aneh enak, dia sendiri yang tambah membingungkan dirinya. Kok kira lu tambah enak, tambah bingung. Wong dagang pertama awalnya enak. Begitu kemudian disusupi bojo mulai dipisui ambek wong siji. Suwe-suwe sanggup basin misui. Suwe-suwe gak mesti percaya ambek dia sama sekali. Dadi dia bingung, iki ape dagang mbek sapa? Ada dia mau utang sama siapa? Kalau ngomong sama orang pasti dia tidak percaya. Begitu mau utang sama orang biasa dan bayar utang, tapi utang mbek temen tak bayar. Kon ngomong ngono iku ambek sak embung sana. Ambek sak embung. Wallah didol mesti. Ambek toto niki kelambi paling apik wallah, ini sarung paling apik wallah. Dadi wallah iku didol ngene. Allah kekulaan ngono. Wis kayak ngono kira-kira. Jadi kemudian Allah Taala menunjukkan gambarannya itu sudah ada. Tinggal kita yang mau belajar kebaikan atau mau belajar kerusakan. Begitu Anda belajar kerusakan, tidak tenang. Dikira lo tenang, tidak tenang. Orang mau menikmati masa tua itu dengan enak, ibadah dan lain sebagainya. Iki masa tua gemeter kabeh dhewe wedi. Ojo-ojone aku ndak kenek, anak sing kenek. Kok nek anake ndak kenek kok dulure sing kenek. Wah, nanti kalau sudah saudaranya kena ngambil mungkin dhewe. Jadi tahu urusannya gara-gara bojo. Coba jujur enak. Memang penentangnya banyak. Tapi untuk orang yang jujur Allah Ta'ala ada posisi yang luar biasa di sana. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.